Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Pramudita, NIM akhir 70. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Ridwan selaku dosen mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan aktif dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Yang kedua, pengawasan aktif pasif. Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan laba rugi, laporan penyaluran keuangan dari mutasi rekening pinjaman, dan laporan aktivitas dari keadaan stok dan perkembangan usaha dan sebagainya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana meminimalisir. Downgrading risk adalah risiko penurunan rating yang terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dampaknya bagi debitur, kepercayaan bank terhadap debitur menurun sehingga tidak akan lagi memberikan pembiayaan lagi kepada debitur dan seterusnya. Dampak bagi pihak bank, reputasi rating bank tersebut akan menurun karena dianggap gagal dalam pengelolaan pembiayaan bank. Dan cara meminimalisir penurunan resiko rating adalah: pertama, penjadwalan kembali, kedua, persyaratan kembali, dan ketiga, penataan kembali. Soal yang ketiga, apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Dilihat dari jenis pasar pembiayaan sindikasi, terdapat dua jenis sindikasi kredit, yaitu primary market syndication dan secondary market syndication. Yang pertama, primary market syndication adalah sindikasi yang terbentuk di pasar perdana primary market, yaitu pasar di mana proses sindikasi berlangsung sebelum fasilitas kredit ditandatangani oleh semua bank yang menjadi peserta. Dan kedua yaitu secondary market syndication adalah sindikasi yang terjadi di pasar sekunder, yaitu pasar di mana proses sindikasi berlangsung setelah fasilitas itu ditandatangani. Suatu secondary market syndication terjadi apabila peserta langsung dari sindikasi tersebut menjual partisipasinya kepada pihak lain yang menjadi peserta baru dalam sindikasi. Yang keempat, apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Nah, ini kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang biasa disebut dengan Basarnas diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Basarnas, yakni A. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lainnya, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau biasa disebut Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. B. Memberikan pendapat yang mengikat atau permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Yang kelima, persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Nah, strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online adalah: yang pertama, inovasi produk pembiayaan. Yang kedua, menyederhanakan, mempermudah tahapan-tahapan proses pembiayaan. Yang ketiga, promosi terus-menerus. Yang keempat, memperbaiki pelayanan baik internal maupun eksternal. Begitulah jawaban dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.